siapa yang bisa bekerja secara fleksibel sebagai competitive advantage. Karena nanti akan ada orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang tidak bisa. Dan mereka adalah the loser ya, boleh dibilang. Karena kita nggak bisa compete lah. Mereka yang bisa memanfaatkan ini, itu kan engagement karyawan naik, cost perusahaan turun loh. Halo Insight Leaders, mulai dari tahun 2020 sampai sekarang kita sudah banyak belajar untuk beradaptasi dengan cara kerja fleksibel, di mana kita dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere. KW 4.1 menekankan bagaimana orang Indonesia memanfaatkan cara kerja fleksibel untuk meningkatkan competitive advantage-nya. Namun sebenarnya, apakah cara kerja fleksibel ini akan bertahan, bahkan menjadi cara kerja masa depan? Kita melihat bahwa pada dasarnya cara kerja seperti ini adalah yang istilahnya future of work ya, cara kerja masa depan. Penelitian, diskusi tentang future of work itu memprediksi cara kerja seperti ini harusnya nanti akan melebar. Akan banyak sekali orang-orang yang mengadopsi cara kerja seperti ini. Dan salah satu kuncinya juga adalah bagaimana teknologi bisa mensupport cara kerja ini. 25 tahun yang lalu ya, waktu saya mulai bekerja di Jerman, saya sempat 15 tahun di Jerman, kemudian 10 tahun di China. Waktu saya di Jerman, waktu itu udah sempat ada discussion yang namanya kerja itu boleh bebas. Saya kerja di PwC di Jerman. Itu kita jam kerjanya bebas, mau kerja di kantor, mau kerja di rumah, juga udah boleh. Tapi waktu itu kan cuma orang-orang tertentu ya, kelompok tertentu yang bisa seperti ini. Bagaimana flexible working ala KW 4.1? Kita bicara yang namanya fleksibel itu yang pertama kan kita bicara masalah waktu ya. Bagaimana memanfaatkan waktu. Dan kita tahu dari penelitian budaya, Indonesia kan termasuk negara yang ceritanya itu high power distance istilahnya. High power distance itu biasanya bos itu yang nyuruh-nyuruh kita, bos selalu ngawasin, kita tidak terlalu independen biasanya. Nah ini masalahnya, kalau kita kerja di rumah, seberapa jauh sih kita bisa independen memastikan kerjaan beres, mengatur sendiri apa yang mau kita kerjakan. Yang pertama, kitanya bisa nggak sebagai karyawan ya. Yang kedua, bosnya bisa nggak ngelihat karyawan ketar-ketir ini kerjaan beres nggak. Cara mengatur waktu, cara disiplin, cara bahwa kita itu dipercaya dan kita bisa memanfaatkan kepercayaan ini. Nah ini kalau jalan, seharusnya flexible work itu baik untuk semuanya loh. Untuk perusahaan tentunya bagus ya, ngirit cost kan di dalamnya. Untuk karyawan juga ngirit nih, kalau di Jakarta biasa kan 4 jam perjalanan ya, dengan berapa tuh biayanya tuh untuk transport. Kalau bisa dihemat dengan kita mungkin kombinasi 2 hari atau 3 hari atau 1 hari 4 hari, itu lumayan loh di dalamnya. Yang berikutnya adalah space utilization. Space utilization artinya adalah bisa nggak kita meng-create tempat kerja yang kita itu tetap bisa kerja dengan efektif. Karena ini saya bilang lagi masalah budaya. Sewaktu saya di Jerman, boleh dibilang mayoritas orang itu punya working corner atau home office di rumah. Kalau di Indonesia, teman-teman saya yang kaya-kaya pun ya, yang rumahnya itu punya kolam renang, punya home cinema, itu banyak kan nggak punya home office, nggak punya tempat kerja. Nanti pertanyaannya, work from home, ini asumsinya cuma 2-3 bulan. Atau ini asumsinya ini mestinya, ya ini loh yang namanya cara kerja masa depan. Nah, ini kita bicara bagaimana memanfaatkan tempat. Dan juga space utilization ini bicara tentang seberapa jauh ya. Dengan teknologi, itu dimungkinkan kita bekerja di mana saja. Yang paling gampang misalnya, data-data kita itu selalu available nggak? Kalau server-based, bukan cloud-based, itu begitu kita keluar dari kantor, kita nggak bisa akses lagi datanya. Ataupun program-programnya, program-program kita server-based, stand-alone, atau cloud-based. Teknologi apa yang kita pakai yang memungkinkan kita bekerja di mana saja. Dan itu kan kita melihat di seluruh dunia boleh dibilang. Saya percaya termasuk di Pertamina yang saya tahu, perubahan teknologinya kan luar biasa ini kan. Bagaimana memungkinkan orang bekerja di mana saja. Termasuk tanda tangan kan. Termasuk tanda tangan digital signature. Itu saya tahu di Pertamina di seluruh perusahaan menjadi tema besar kan. Bagaimana. Dan kalau ini sekarang udah jalan kan. Kalau udah jalan berarti kan ini udah bisa nih. Sayang banget kalau flexible working pattern ini hilang. Karena apa yang dijanjikan oleh flexible working pattern itu luar biasa di sininya. Termasuk nanti kalau kita bicara aspek ketiganya, people connectedness. Karena yang membuat flexible working pattern atau kerja di rumah itu nggak jalan, kadang-kadang bukan masalah pekerjaan sih, terutama di Indonesia.
Indonesia kan istilahnya guyup ya, hobi ngegosip, hobi kumpul, hobi ya semualah yang cecet gitu. Itu kan banyak yang merasa awalnya dengan kita nggak ketemu udah jalan nih. Nah ini pertanyaannya, teknologinya jalan nggak? Termasuk nanti kalau kita bicara metaverse ya, metaverse itu kan nanti jadi gosipnya lebih hidup ya, lebih bisa main avatar, main apa gitu kan di dalamnya. Tapi tanpa itu pun kalau kita bicara tentang MS Team, itu kan ada apa? Immerse ya, kan ada fungsi itu kalau di Roba itu kita kan jadi lebih lucu tuh duduknya bukan cuma segi 4 ini sekarang kan, yang pakai apa? Itu kan arahnya udah ke sana kan. Membuat tanpa ketemu pun experiences-nya ada. Nah ini semuanya ini menjadi mungkin karena adanya teknologi ya. Ya paling gampangnya kita ngelihat dalam 2 tahun ini kan internet connection di Indonesia itu berubah luar biasa. Udah kualitas ininya videonya udah makin jalan kan. Kayak sekarang ini saya udah mulai pakai 4K, 4K videonya dan ternyata semuanya bisa ngelihat kan. 2 tahun yang lalu pakai yang 720 aja nyandet ya. Di sini ternyata 2 tahun terakhir ini di Indonesia aja luar biasa. Dan itu kan membuat 3 hal ini semakin jalan ya. Dan kenyataannya juga yang membuat flexible working pattern ini semakin menjanjikan. Karena flexible working pattern ini tidak jalan kalau hanya satu perusahaan yang melakukannya. Ujung-ujungnya kayak misalnya di bisnis saya sendiri deh. Ini nggak bisa kalau saya cuman saya sendirian yang bisa bekerja secara jarak jauh dengan flexible working pattern. Kalau customer saya nggak bisa, tetap aja saya punya studio segala macam, tetap aja tiap kali meeting harus datang ke kantornya Pertamina kan. Kalau sekarang kan lumayan, itu bantu banget. Saya nggak perlu tiap hari datang, mayoritas dengan Zoom, itu cepet banget loh. Biasanya meeting 1 jam, perjalanan 4 jam di sini. Sekarang kan meeting 1 jam, ya 1 jam tinggal klik kan. Dan kalau kalian perhatikan lagi, misalnya dengan teman-teman Pertamina ya, karena Pertamina salah satu big client kita kan. Yang seharusnya kalian perhatikan lagi, meeting dengan M-Teams atau dengan Zoom, itu orang-orang lebih tepat waktu daripada kalau kita harus ketemu face to face. Face to face itu alasannya panjang deh, yang macet, yang apa. Kalau Zoom dan M-Teams itu molor-molornya 10-15 menit lah. Kan itu hemat banget. Walaupun sekarang ada tantangan baru yang muncul. Apa ayo? Harusnya tahu lah. Double meeting, triple meeting, sampai quadruple meeting. Itu kebiasaan baru yang muncul terutama di Indonesia. Karena dalam komunikasi saya dengan teman-teman internasional nggak terlalu. Ini yang menjadi tantangan. Gimana caranya sih triple meeting? Tapi ya di Indonesia jalan sih. Saya nggak tahu apakah benar-benar jalan. Tapi itu berjalan. Itu tantangan nantinya. Bagaimana flexible working pattern ini tetap efektif. Dan nanti kalau kita lihat ya, purpose and value. Ini yang menarik, karena di interview terakhir dengan CEO Microsoft, Satya Nadella, dia bilang ada 2 megatrend yang muncul di dunia kerja. Yang pertama yang dia bilang, ya kita ngomong flexible working pattern ya, hybrid work. Dan di sini dia bilang hybrid ini tidak mungkin balik lagi lah. Ini pasti akan menjadi pattern. Makanya perusahaan seperti Microsoft, Facebook, Apple dan lain-lainnya bicara tentang metaverse. Karena kalau nggak ada 2 tahun ini mungkin metaverse datangnya juga masih lama lah. Mereka bicara metaverse karena sekarang udah mulai ada bentuknya nih. Ini pasti. Tinggal siapa yang bisa bekerja secara fleksibel sebagai competitive advantage. Karena nanti akan ada orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang tidak bisa. Dan mereka adalah the loser ya, boleh dibilang. Karena kita nggak bisa compete lah. Mereka yang bisa memanfaatkan ini, itu kan engagement karyawan naik. Cost perusahaan turun loh. Kayak kita sekarang dalam 2 tahun terakhir ini kita dari 10 karyawan menjadi 25. Jumlah kantornya tetap karena semua kerja di rumah. Jadi saya nggak perlu nyewa kantor lagi. Itu biaya penghematannya berapa? Untuk karyawan juga sekarang rata-rata datang ke kantor cuma 2-3 hari. Itu mereka hemat kan? Yang saya pernah coba tanya ke teman-teman, ke karyawan kita, itu kayaknya kalau nggak salah 30% salary habis buat transport kan di Jakarta. Sekarang dengan ini kan luar biasa kan itu kan. Nah, yang satunya lagi si Satya Nadella itu bilang sebagai mega trend. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, di Amerika kan ada yang namanya Great Resignation ya. Banyak orang keluar dari pekerjaan kan. Kemudian mereka mempunyai banyak perusahaan kemudian kesulitan untuk attract atau keep top talent. Nah, ini salah satunya dengan adanya bentuk flexible working pattern. Tema purpose dan value dalam bekerja itu menjadi lebih penting. Sebenarnya saya bekerja ini untuk apa? Apalagi kita tahu kan, dengan adanya fleksibel,
itu kan perusahaan nggak bisa ngawasin ya. Kalau orang tidak ada internal motivation, bekerja itu dia tidak punya semacam nilai-nilai ya, atau dream-nya dia, apa yang dia ingin capai, itu nggak jalan flexible ini. Nah ini kalau dari sini mungkin saya akan masukkan ke yang program top talent di Pertamina, Catalyzer, mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, itu kan menekankan bahwa yang namanya future leader di Pertamina, itu purpose dan value-nya harus jelas. Mereka harus punya visi dan dream. Kalau tidak gitu nggak bisa naik lah sekarang kalau di Pertamina kita ngomongnya gitu. Nah ini cukup sesuai apa yang kita kerjakan dengan tren masa depan. Cara bekerja fleksibel yang orang-orang yang bekerja itu punya purpose, punya nilai-nilai, punya aspirasi, punya dream apa yang ingin dia realisasikan di perusahaan ini di dalamnya. Tapi kalau nanti ditanya ya, flexible working pattern itu bentuknya seperti apa? 3 hari, 2 hari, 1 hari. Nah, itu juga yang kalau saya dengar di dalam diskusinya tentang future work, kemudian tentang metaverse, rata-rata semua bilang sebenarnya bentuk terakhir arahnya ke arah fleksibel, arahnya ke arah hybrid. Biarpun hybrid ini nanti bentuknya akan berbeda-beda. Tapi bentuknya nanti 32, 12, 14 atau 50 itu kayaknya tidak ada orang yang tahu deh saat ini. Sekarang ini lagi testing nih. Tiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Tiap perusahaan tipe bisnis punya kebutuhan yang berbeda. Jadi bentuk akhirnya itu seperti apa? Itu yang sekarang lagi dites. Bagaimana flexible work gawe 4.1 di era metaverse? Apa artinya gawe flexible working pattern di dalam eranya metaverse? Metaverse itu kurang lebih, kalau metaverse itu benar-benar akan hadir, itu kayak memaku bahwa flexible working pattern ini pasti akan jalan. Kalau nggak itu buat apa ada metaverse? Metaverse kan tujuannya adalah kita bisa bekerja dimanapun, kapanpun kan di dalamnya. Lalu, dalam menghadapi era metaverse, apa saja hal penting yang perlu Indonesia lakukan? Platform. Mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya Cheng Ming. Ini profesor dulunya INSEAD, kemudian CTO-nya Alibaba. Dia menulis 2 buku yang menjadi favoritnya saya tentang Dragon Age of War, inovasi yang terjadi di China sebelum Cina kaya. Kemudian smart business itu adalah strateginya Alibaba, dan dia bicara tentang inovasi yang ada di China saat ini. Salah satu teorinya dia bicara bahwa yang namanya smart business, bisnis teknologi masa depan, itu pemainnya bisa dibagi dengan 3 pemain. Yang pertama adalah pemain platform. Pemain platform itu kalau di zamannya sekarang ya Gojek, Tokopedia, kemudian Amazon, Facebook, itu pemain platform. Selama ini kan Indonesia pemain platformnya agak ketinggalan ya. Dan metaverse itu kan sesuatu yang baru. Dengan kita di saat yang baru mulai, kita mau mencoba metaverse dengan mendirikan metaverse Indonesia, menginisiasikan metaverse Indonesia. Berarti ini tumben-tumben nih Indonesia di saat awal pun udah bisa punya yang namanya platform. Karena platform ini kan yang boleh dibilang monopolnya, pemain dominannya. Yang kedua, kalau kita bicara metaverse, yang saya suka ya, kalau kita bicara metaverse, dengan segala macam game, dengan segala macam kemungkinan yang ada, permainannya metaverse itu kan permainan content creator ya. Tadi kan Pak Michael Budi sempat menunjukkan kan mainan-mainannya itu kan pada dasarnya content creator di dalamnya. Dan kalau dari, ya kita tahu lah, misalnya si Gosali ya, ini kan salah satu contoh content creatornya wajahnya Indonesia, Gosali di sini. Kalau kita ngelihat perkembangan YouTube kita, yang namanya creativity ya, mungkin bisa dilihat di beberapa YouTube saya, kita bicara tentang budaya Indonesia. Yang saya selalu bilang, Indonesia dengan diversity-nya, kekuatan Indonesia itu adalah di konten kreasi. Jadi metaverse ini memiliki suatu potensi besar sekali, karena ini baru ya. Beda dengan yang sudah ada, Indonesia agak telat nih maksudnya. Metaverse ini baru, dan kebetulan kita punya perusahaan seperti Bigloop yang mau menjadi platform, pemerintah yang beberapa kelompok lain kalau saya tidak salah ngerti juga mensupport, karena potensi Indonesia di content creator itu harusnya besar sekali. Itu kekuatannya Indonesia sebagai sebuah negara yang heterogenes. Kita kenal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman kita itu secara teorinya dari psikologi itu adalah source of innovation, source of creativity. Content creator itu bisa menjadi kekuatan kita. Tapi kalau concern saya itu nanti ada di faktor ketiga.
Ini kalau menurut teorinya si Cheng Ming ya, Profesor Cheng Ming, CTO-nya Alibaba. Dia termasuk juga di dalam top 50 manajemen guru lah, dengan teori-teori manajemen dia tentang innovation. Yang dia bilang, ini kan monopolnya platform ini. Kemudian creator itu kan kalau di Tokopedia itu toko-tokonya lah, lapak-lapaknya. Kalau di YouTube itu YouTubernya. Tapi sebenarnya di belakang, platform ini bisa berkembang dengan cepat atau tidak, bisa berkembang dengan seberapa besar. Dia bilang penentunya itu adalah terbentuk atau tidak yang dibilang enabler. Enabler ini adalah enabler dan support function di belakangnya. Enabler dan support function di belakangnya. Yang dibilang enabler dan support function di belakang itu apa? Misalnya, kalau kita bicara Tokopedia, untuk jualan itu kan dia butuh kayak influencer ya. Influencernya kalau di China, influencernya YouTube sama influencernya Tokopedia itu beda bisnisnya. Jadi orang-orang yang akan membantu supaya content creator ini menjadi lebih hebat lagi. Sehingga dengan adanya permainan 3 ini baru nanti semuanya ini akan boom. Nah di kita, terutama kalau kita perhatikan discussion tentang metaverse saat ini, itu fokusnya baru di 2 ini. Karena kebanyakan hanya bicara dari segi short term business, with short term profit, kemudian teknologi platform. Tapi tidak terlalu banyak yang bicara tentang enabler ini. Kalau kayak misalnya kita bicara tentang Tokopedia segala macam, itu enablernya itu misalnya tadi dibilang influencer atau orang-orang yang bermain dengan big data di dalamnya. Rata-rata startup di China itu banyak startup itu bukan di creator, bukan di platform. Startup-startupnya itu di enabler. Dan enabler ini akan membuat creator jadi jauh lebih gede, gedenya jauh lebih cepat. Platformnya gedenya jauh lebih cepat. Nah, sampai di sini mungkin saya akan bicara lebih pada enabler ini. Salah satu fungsi enabler itu, salah satu role-nya enabler itu misalnya ya universitas ya, dengan segala macam penelitiannya. Walaupun Jack Ma itu bilang selalu seakan-akan kayak pendidikan nggak penting ya, tapi tangan kanan sama tangan kirinya dia itu kan profesor terbaiknya China ya. CTO-nya dia adalah bekas dekan saya, dekan psikologi, tapi menjadi CTO. Itu juga salah satu orang paling pintar di universitas kita. Si Cheng Ming ini juga Chief Strategy Officer dia, juga profesor, orang Cina, INSEAD, salah satu orang Cina paling pintar lah di situnya. Yang berarti kan kerjasama dengan universitas itu penelitian salah satunya, kalau kita bilang enabler, itu penting loh. Nah, kalau kita bicara dalam konteksnya di Zhejiang University, mungkin kalau di Indonesia Zhejiang University nggak terlalu banyak orang yang tahu. Kita itu di Asia kita 12 termasuk top 10, 10 terbaik. Di dunia kita termasuk 50 terbaik universitasnya. Nah, fakultas psikologi kita itu adalah fakultas psikologi pertama yang dibilang kamu ini lab-nya human factor. Di mana kalau kita tahu rata-rata negara sosialis di psikologi ya, sejarahnya Jerman Timur, Rusia, yang namanya work psychology, human factor itu mereka kuat di dalamnya. Penelitian awalnya ergonomi, setelah itu EI, setelah itu ke UI, user experiences, ke ininya. Nah, ini semuanya yang saya menarik juga ternyata saya baru tahu nih. Saya coba melihat kan nama labnya. Ternyata sekarang nama labnya udah ada di bawahnya itu Intelligent Human Machine Interaction and Virtual Reality System. Mungkin kalau tahun lalu saya bisa ke Cina, mungkin namanya udah di Metaverse kali sekarang. Karena ini nama 3 tahun yang lalu udah memakai virtual reality. Nah, dasarnya kalau kayak misal kita bicara tentang manusia ya, dasarnya di sini kalau kita bicara Metaverse, itu kan penelitian-penelitian terkait dengan apa yang terjadi di kepala kita ya. 2 tahun yang lalu waktu saya ke kampus kita, teman saya profesor di sana melakukan penelitian tentang augmented reality. Idenya adalah gini, dengan anak kecil main game aja bisa addict kan. Kalau immersive experiences itu jalan, itu addiction-nya itu akan semakin keras. Nah, addiction itu kan bisa dibalik. Kalau orang addict, dia mengalami flow, dia lupa sesuatu. Nah, di universitas kita, dia melakukan penelitian bagaimana dengan augmented reality, anak-anak kecil itu tidak merasakan sakit sehingga bisa dioperasi tanpa dibius.
Kemudian di kita juga ada eksperimen-eksperimen dengan augmented reality untuk mempercepat kayak semacam prosesnya hipnotik. Orang kan augmented reality bisa dihipnosis gitu di dalamnya. Itu nanti hubungannya dengan terapi, counseling, clinical psychology di sana. Nah, itu kan suatu daerah yang saat ini di Indonesia jarang orang ngomong di dalamnya. Terakhir saya cek penelitian apa lagi yang ada di sana. Menarik juga, di sana ada penelitian sekarang tentang artinya avatar terhadap emosi. Jadi avatar itu seharusnya seberapa gede digambar supaya emosi itu udah langsung bangkit. Ini ingetin saya dulu ya, waktu Cina masih belum maju, Nokia baru mulai masuk ke China. Itu salah satu proyek terbesar yang kita pernah dapat, itu adalah melakukan penelitian huruf Cina di handphone supaya gampang dibaca, tapi pixelnya tidak terlalu besar. Itu pixelnya harus berapa kali berapa. Nah, ini kan agak mirip kan. Ada penelitian sekarang avatar itu untuk menimbulkan emosi yang paling optimal itu seberapa gede sih adanya di mata. Nah, kalau udah ada penelitian ke sana, buat saya langsung ingat nih. Waktu saya di Jerman dulu, kita ada penelitian juga tentang cross culture differences. Bahwa gambar, warna, itu di macam-macam negara itu interaksinya beda. Kita pernah membuat karikatur ya untuk menjelaskan suatu hal gitu, untuk masyarakat di Afrika. Yang namanya orang Afrika kalau dibandingkan orang Jerman, orang Afrika kan lebih hitam, lebih kecil kan. Jadi di kartunnya itu digambarkan orang Afrika itu hitam dan kecil, orang Barat itu putih dan gede. Tapi ternyata di Afrika hal itu diartikan, kalian ini rasis ya. Karena ternyata kalau di Afrika yang namanya putih dan gede, gemuk, itu menandakan orang yang sukses, orang yang makmur. Sedangkan hitam dan kurus, itu berarti orangnya miskin dan kurang sukses. Padahal maksudnya kan tidak ke sana. Berarti nanti dengan permainannya avatar, itu akan ada beberapa cross-cultural issue kan. Termasuk bagaimana ekspresi itu digambarkan dalam karikatur. Nah, itu beberapa penelitian ada di sini ya. Di kita waktu saya di Jerman dulu kita bicara tentang penelitian di cognitive psychology. Mungkin teman-teman tahu tentang face recognition ya. Sekarang kan dengan Apple ID ya, kan bisa kenali muka kan. Itu kan dasarnya mestinya adalah dari cognitive psychology ya. Di cognitive psychology kita belajar bagaimana caranya manusia itu kok bisa ngenalin orang lain. Itu dengan brain dengan segala macam ya, ada eksperimennya. Setelah itu digambarkan, dari penggambaran ini baru komputer nih diprogram supaya mirip dengan caranya manusia berpikir, caranya manusia bekerja. Nah, penelitian-penelitian seperti ini kan kadang-kadang diperlukan nih kalau dengan adanya nanti metaverse segala macam ya. Termasuk di sini biasanya teman-teman saya itu juga jago untuk matematik psikologi. Karena kalau kita udah bicara tentang kayak bagaimana menggambarkan artificial intelligence segala macam, kan berarti kita mesti bisa modeling kan. Dari data-data eksperimen, bagaimana kita modeling dengan matematika psikologi untuk nanti bisa dapat gambaran orang itu sebenarnya bergeraknya seperti mana. Nah, ini penelitian-penelitian yang seharusnya relate dasar yang akan mensupport kan apa yang dikerjakan atau apa yang akan terjadi di dunianya metaverse. Bagaimana pengaruh metaverse dalam future of learning? Kalau kita bicara tentang future of learning ya. Future of learning. Saya tahu di beberapa universitas teman-teman saya di luar, di Swiss dan di China, gara-gara pandemi, itu akhirnya kan memang beberapa terutama untuk skill learning ya, itu dipaksakan dengan virtual dan augmented reality itu ternyata jalan. Nah, nanti pertanyaannya kan di sini, kalau kita melihat lagi, learning itu kan ada 3 pemain kan, yang belajar, yang mengajar, dan sistemnya nantinya. Seberapa jauh sih 3 sistem ini bisa ketemu gitu? Dan yang namanya belajar kan ada 3 tipe sekarang nih. Belajar yang namanya ketemu, belajar dengan YouTube misalnya, dan belajar dengan seperti sekarang ini kan live, bisa tanya jawab. Itu kan berbeda jalan. Pertanyaan saya nanti berikutnya adalah terutama penekanan connectedness di dalam metaverse, juga immersive experiences, sampai
kapan nantinya bahwa metaverse ini bisa membantu proses belajar yang lebih ke arah social skill, leadership training, dengan case study, belajar-belajar yang ke arah sana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk cek video-video gawe yang lain karena masih akan ada video-video yang menarik dan bermanfaat bagi Insight Leaders. So, see you on the next video.